Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas 6 Cloud Computing. Yang pertama, soalnya sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data, object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan. Pertama, topologinya. Kedua, perhitungan biaya. Ketiga, IP address dan konfigurasi port pada server. Yang pertama itu topologinya. Topologinya itu seperti ini. Ada load balancer, web server 1, web server 2 menuju ke database server, lalu ke object server, serta backup server. Untuk perhitungan biayanya, load balancer biaya layanan cloud selama sebulan yaitu 100 US dollar per bulan. Berarti totalnya atau sama dengan 1.637. Terus kedua ada web server memakai 2 unit. Biaya layanan cloud selama sebulan yaitu 80 US dollar per bulan. Yaitu berarti 2 dikali 80 dolar sama dengan 160 dolar. Yaitu 2.600.116. Selanjutnya database server. Biaya layanan cloud selama sebulan yaitu 120 US dollar. Berarti sama dengan 1.962.000. Selanjutnya object storage server. Biaya layanan cloud selama sebulan yaitu 100 US dollar per bulan, yaitu sama dengan 1.637.000. Yang terakhir backup server. Biaya layanan cloud selama sebulan yaitu 60 US dollar per bulan, yaitu 981.000. Totalnya berarti kita tambah 1.637.000 ditambah 2.616 ditambah 1.962 ditambah 1.637 dan ditambah 981.000, yang mendapat total sebesar 8.833.000 rupiah. Jika didolarkan menjadi 540,23 dolar. Untuk IP address-nya dan konfigurasi port pada server, yang pertama load balancer, IP-nya 192.168.1.1.1. Portnya itu 80 HTTP dan 443 HTTPS. Untuk web server, IP web server 1 yaitu 192.168.1.2. Untuk IP web server 2 yaitu 192.168.1.3. Portnya itu 80 HTTP 443 atau 443 HTTPS. Database server, IP-nya 192.168.1.4. Portnya 3306 MySQL atau PostgreSQL. Yang selanjutnya object storage server, yaitu IP-nya 192.168.1.5, yaitu portnya 8080 atau layanan penyimpanan lainnya. Soal kedua, Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal ke kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Beberapa solusi cloud yang ditawarkan yaitu 1. Memigrasikan ke cloud. Memigrasikan sebuah sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital ke sebuah layanan cloud untuk meningkatkan lonjakan akses mahasiswa. Kedua, skalabilitas otomatis atau auto-scaling. Menggunakan auto-scaling untuk menambah dan mengurangi kapasitas sebuah server secara otomatis. Ketiga, load balancing. Dengan mengimplementasikan load balancer ini, maka semua server terdistribusi dengan lintas jaringan server yang meningkatkan kinerja suatu layanan. Yang keempat, database as a service, yaitu gunakan layanan ini seperti Amazon RDS, Google Cloud SQL, atau Azure.
Ini memastikan sebuah ketersediaan dan performa tinggi tanpa harus mengelola database itu sendiri. Dengan solusi cloud ini, Universitas Pamulang dapat menangani lonjakan jumlah mahasiswa baru dengan lebih baik, memastikan sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital tetap dapat diakses dengan lancar. Yang ketiga, bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Jawabannya, otomatisasi dalam sebuah konteks infrastruktur server merujuk pada sebuah penggunaan perangkat lunak yang melakukan sebuah tugas dan kinerja secara manual oleh administrasi sistem. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam pengelolaan sebuah infrastruktur. Beberapa tugas yang dapat diotomatisasi antara lain seperti penerapan patch dan pembaruan sistem, pembuatan dan penghapusan server, konfigurasi jaringan dan firewall, serta backup dan pemulihan data. Salah satu alat populer untuk otomatisasi yaitu Puppet. Selanjutnya orkestrasi ini melangkah lebih jauh dari otomatisasi dengan mengordinasikan dan mengelola sebuah alur kerja yang kompleks yang terdiri dari berbagai tugas otomatisasi. Ini mencakup sebuah pengelolaan sumber daya, pengaturan workflow, serta koordinasi tugas-tugas otomatis untuk mencapai sebuah tujuan yang besar. Beberapa tugas orkestrasi yaitu penyebaran aplikasi multi-tier, manajemen siklus hidup kontainer, dan skalabilitas otomatis berdasarkan beban kerja. Salah satu alat populer yaitu Kubernetes untuk pengelolaan kontainer dan Terraform untuk pengelolaan infrastruktur sebagai kode. Studi kasus penerapan otomatisasi dan orkestrasi pada infrastruktur server. Studi kasusnya yaitu memigrasi aplikasi ke cloud dengan high availability. Latar belakang. Sebuah perusahaan e-commerce ingin memigrasikan sebuah aplikasi yang mereka punya dari pusat lokal menjadi cloud untuk meningkatkan skalabilitas dan keandalan aplikasi mereka. Mereka juga memastikan bahwa sebuah aplikasi selalu tersedia dan memadai dalam lonjakan yang terus menaik. Tantangannya yang dihadapi yang pertama, perusahaan menjaga ketersediaan tinggi dan skalabilitas. Kedua, mengotomatisasi penerapan dan pengelolaan server perusahaan serta aplikasi yang digunakan. Yang ketiga, mengatur agar berbagai komponen yang dikelola dapat bekerjasama dengan baik. Langkah pertama, yaitu otomatisasi. Penggunaan Ansible untuk mengotomatisasi sebuah penerapan server, instalasi perangkat lunak dan konfigurasi layanan. Ansible ini digunakan untuk menginstal dan mengkonfigurasi sebuah web server, database server, serta load balancer. Langkah kedua yaitu orkestrasi. Penggunaan Kubernetes ini digunakan untuk mengelola sebuah kontainer Docker yang menjalankan komponen aplikasi. Kubernetes mengatur jadwal, scaling, serta pengelolaan kontainer. Selanjutnya, penggunaan Terraform. Ini berguna dalam mengelola sebuah infrastruktur cloud sebagai kode, yang memungkinkan sebuah penyebaran infrastruktur yang konsisten dan terkelola sebagai lingkungan development dan production. Selanjutnya, hasil yang didapat dalam menggunakan manajemen cloud ini, yaitu pertama, perusahaan mengalami peningkatan skalabilitas. Sebuah aplikasi dapat diskalakan secara dinamis, dijalankan sesuai beban kerja, dan memastikan aplikasi serta server secara optimal selama lonjakan yang terus menaik. Yang kedua, perusahaan dapat menjaga ketersediaan tinggi infrastruktur yang didesain dengan baik yang didukung oleh orkestrasi yang efisien. Yang ketiga, perusahaan ini dapat meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan yang mengurangi kesalahan manusia serta memungkinkan tim developer untuk fokus terhadap tugas strategis mereka. Dengan penerapan ini, otomatisasi dan orkestrasi, perusahaan ini berhasil memigrasikan aplikasi dan server mereka ke cloud dengan sukses dan efisien, yang memastikan peningkatan dan skalabilitas, menjaga ketersediaan tinggi sebuah infrastruktur, dan meningkatkan sebuah efisiensi operasional perusahaan. Soal yang keempat, sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut?
berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Jawaban. Dalam pandangan saya, sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia dan menyimpan data-data nasabah di server luar negeri ini harus berhati-hati untuk memastikan bahwa mereka semua mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia terkait perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, perusahaan harus memperoleh persetujuan jelas dari pemilik data atau nasabah sebelum mereka memindahkan data mereka ke luar negeri. Lalu, perusahaan harus memastikan bahwa semua infrastruktur server di Turki ini memiliki keamanan yang memadai untuk melindungi data nasabah dari sebuah akses tidak sah atau kebocoran data. Serta, sebuah perusahaan asuransi harus transparan terhadap nasabah mengenai lokasi penyimpanan data mereka dan bertanggung jawab atas semua pelanggaran data yang merugikan bagi nasabah itu sendiri. Ya, kurang lebih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.